Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas kajian kurikulum tentang struktur kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka silabus kelas 1 SMP terkait mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah SMK. Baiklah, perkenalkan, nama saya sendiri, nama saya Hamda Hayati, nama saya Raunatul Jannah, nama saya Siti Islam. Baiklah, tugas kami dalam bentuk PPT yang durasi videonya 10-15 menit dengan logo UDDG. Yang pertama, poin 1, kurikulum K13, silabus kelas 1 SMP, mata pelajaran agama Islam dan akhlak mulia. Melalui penerapan kurikulum baru tersebut, setiap guru diharapkan untuk memaksimalkan dalam pengajaran agar mata pelajaran pendidikan agama Islam bisa berjalan dengan efektif dan bisa menanamkan sikap yang terdapat pada kompetensi inti kurikulum 2013, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah: yang pertama, mendeskripsikan bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada implementasi kurikulum 2013 kelas 1 SMP Negeri 7 Malang. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada implementasi kurikulum pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada implementasi kurikulum 2013 kelas 1 DSA di SMP Negeri 7 Malang. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam implementasi pada kurikulum 2013 kelas 1A di SMP Negeri Malang. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1A di SMP Negeri Malang, yang kemudian oleh peneliti data-data tersebut akan dideskripsikan dengan bahasa tulisan dengan menggunakan metode triangulasi dari hasil penelitian yang berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa 1. Perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada implementasi kurikulum 2013 kelas 1A di SMP Negeri Malang adalah pengembangan program Prota dan Promes. RPP yang dikembangkan dari silabus yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kedua, pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan scientific yang melibatkan aktif peserta didik dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, evaluasi yang digunakan adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Baik, masuk ke poin 1 yang kurikulum merdeka. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam versi Merdeka Belajar dirancang untuk melatih siswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, memiliki kreativitas, memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi, serta menjadikan siswa memiliki kerjasama dan mampu berkolaborasi agar nantinya siswa dapat memiliki pemikiran yang lebih matang, arif, lebih cermat, sehingga siswa mampu memahami, mengembangkan, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin 2, kurikulum K13 dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Pada siswa kelas 1 SMP Muhammadiyah 8 Karanggade, Kecamatan Karanggade, Kabupaten Boyolali, tahun pelajaran 2012-2013.
Penelitian ini menggunakan sumber data keadaan benda bergerak dan tidak bergerak, yaitu silabus RPP berupa orang yaitu guru PKN dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode mengkaji dokumen atau simak, observasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu pertama, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari guru dan siswa. Kedua, triangulasi teknik untuk metode pengumpulan data yang berasal dari hasil mengkaji dokumen atau simak, observasi, dan wawancara. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu, nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PKN yang dilakukan guru dan siswa pada kelas 7 SMP Muhammadiyah 8 Karanggede, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012 sampai 2013, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. 2. Upaya penanaman nilai demokrasi yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 8 Karanggede, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yaitu guru memberikan kebebasan pada siswa untuk bertanya maupun mengeluarkan pendapat dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, upaya penanaman nilai demokrasi yang dilakukan murid dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kelas 7 SMP Muhammadiyah 8 Karanggede, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yaitu siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian 2.2 Kurikulum Merdeka. Pendidikan kewarganegaraan PKN sebagai mata pelajaran menguatkan pendidikan karakter bertujuan membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik sesuai Pancasila. Guru pendidikan kewarganegaraan harus memiliki kompetensi yang memadai untuk membentuk karakter siswa. Kompetensi guru merupakan kemampuan guru untuk secara bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tepat. Untuk membentuk karakter siswa, maka guru harus menguasai kompetensi kepribadian. Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan kompetensi kepribadian guru dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis menguatkan pendidikan karakter. Kemudian metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengkaji sumber-sumber yang relevan. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru PKN yaitu memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Jujur, berakhlak mulia, menjadi teladan, mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, berwibawa, memiliki etos kerja tinggi, tanggung jawab, bangga, percaya diri, dan secara objektif mau mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Baiklah, yang ketiga, poin 3 kurikulum dari K13, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi tersebut. Dapat dikatakan juga iptek ialah merupakan semua yang berhubungan dengan teknologi, baik itu yang terbaru, yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangannya di bidang teknologi. Untuk menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui The International Commission of Education for the 21st Century merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan seumur hidup yang dilaksanakan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu learning to know, belajar untuk menguasai pengetahuan; learning to do, belajar untuk mengetahui keterampilan; learning to be, belajar untuk mengembangkan diri; dan learning to live together, belajar untuk hidup bermasyarakat. Untuk dapat mewujudkan 4 pilar pendidikan di era globalisasi informasi sekarang ini, para guru sebagai agen pembelajaran perlu menguasai dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajarannya.
Selanjutnya, komunikasi telepon komputer, internet, email, lain sebagainya yang sering digunakan dalam pendidikan. Interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber media ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Yang paling mutakhir, berkembangan apa yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin populer saat ini, e-learning, yaitu suatu mode pembelajaran yang menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet. Menurut Rosenberg 2001, e-learning merupakan suatu penguasaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan 3 kriteria, yaitu yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, penyimpanan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Yang kedua, pengiriman sampai ke penggunaan terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Nah, untuk ketiga yang selanjutnya yaitu memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Maksudnya, sejarah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, pengertian e-learning menjadi lebih luas, yaitu pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, transmisi, satelit, atau komputer. Yang ketiga, kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka terkait ilmu pengetahuan dan teknologi tahun ajaran baru 2022-2023 dimulai. Terdapat 143.265 sekolah dari berbagai wilayah di Indonesia telah tercatat untuk memulai implementasi kurikulum merdeka dalam kegiatan belajar mengajarnya. Untuk menghindari miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka, setiap adanya keluhan yang dilayangkan kepada tim implementasi kurikulum merdeka pusat bahwa satuan pendidikan harus atau wajib melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka jalur mandiri diberikan bimbingan teknis berjenjang cascading dari pusat ke daerah lanjut ke level sekolah. Pihak Kemendikbudristek telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk dapat melihat secara langsung implementasi kurikulum merdeka dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di satuan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum merdeka dilakukan dalam rangka memulihkan pembelajaran melalui pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan relevan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan sehingga terwujudnya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Salah satu cara untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan berkualitas tinggi yang diharapkan dalam kurikulum merdeka adalah melalui pembelajaran yang berorientasi kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik setiap siswa. Beragam model pembelajaran variatif dapat dilakukan guru untuk membuat pembelajaran bermakna, serta melibatkan siswa secara aktif sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa. Model pembelajaran tersebut diantaranya berbasis proyek, inquiry, model pembelajaran kooperatif tipe window shopping, proyek belajar ilmu dengan melibatkan proyek belanja ilmu dengan melihat karya kelompok lain, maupun pembelajaran di luar kelas dan lain-lain. Model pembelajaran ini telah dilakukan oleh para guru penggerak dan di sekolah penggerak. Teknologi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Teknologi secara umum ditafsirkan sebagai apa saja yang dapat memberikan kita kemudahan dalam banyak hal.
Teknologi juga memiliki dampak besar pada pendidikan. Kedua hal ini menjadi semakin tidak terpisahkan karena perannya yang saling berhubungan. Teknologi dapat dijadikan alat oleh pendidik untuk mempermudah proses pendidikan. Selain itu, siswa juga dapat menggali lebih banyak pengetahuan dan melakukan proses pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran di kelas dapat dibuat lebih menyenangkan dengan menerapkan inovasi pembelajaran yang didorong oleh kehadiran teknologi. Selanjutnya, poin keempat, kurikulum K13, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan moto Negara Kesatuan Indonesia memiliki makna filosofis yang dalam mengenai keberagaman Indonesia. Ditakdirkan sebagai sebuah bangsa dengan populasi lebih dari 235 juta jiwa dan terdiri atas 350 etnis serta 438 bahasa dan budaya, menjadikan Indonesia tampil dengan kekhasannya. Sejalan dengan itu, dalam kurikulum 2013 terdapat objek pembahasannya dengan mengenai estetika, yakni pada bidang sosial dan budaya. Dalam estetika terdapat keindahan, keharmonisan, dan kehalusan. Tentu saja jika estetika dikelola dengan baik, maka konflik yang selama ini terjadi bisa diredam. Oleh karena itu, dengan sentuhan seni dan budaya yang mengedepankan estetika dalam menyampaikan pandangan, maka dapat membuat keanekaragaman menjadi damai dan adanya toleransi antar sesama. Esensinya adalah membangun pribadi yang halus, santun, dan dapat mengungkapkan lewat keindahan. Pihaknya optimis jika potensi estetika dikembangkan dan diekspresikan digabungkan dengan logika dan etika, maka Indonesia menjadi bangsa yang sempurna. Dengan estetika kita bisa menyatukan keberagaman. Peserta didik diharapkan bisa mengekspresikan potensi estetika. Poin keempat, kurikulum merdeka. Ada dua hal fundamental untuk menumbuhkan rasa senang belajar. Pertama, etika, dan yang kedua, estetika. Etika dalam hal ini adalah semangat ingin mengetahui sesuatu dengan mendisiplinkan diri, memiliki karakter yang kuat untuk mengetahui sesuatu, serta kesopanan dalam menuntut ilmu. Estetika atau nilai yang yakni rasa senang, indah, nyaman, dan nikmat dalam rasa belajar. Kedua hal ini wajib ada bagi pembelajar sejati, sehingga tujuan dari apa yang diinginkan dalam belajar dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran. Pendidikan tak terbatas, demikian penulis menyebutnya. Pendidikan adalah cara terbaik dalam rangka mencetak generasi bangsa yang unggul dan berbagai bidang. Demikian pula dengan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan, nilai luhur budaya bangsa akan dapat diwariskan untuk generasinya. Inti dari pendidikan Islam sebenarnya terletak pada pendidikan nilai, karena tujuan dari pendidikan adalah mendidik perilaku manusia yang di dalam ajaran Islam dikenal dengan mendidik akhlak mulia yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Penulis menyukai pengertian nilai ala Muhmidayil yang menyatakan jika nilai itu merupakan gambaran sesuatu yang indah, mempesona, menakjubkan, yang membuat kita berbahagia dan senang, serta merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang ingin memilikinya. Hal ini menggambarkan bahwa belajar itu adalah seni atau estetika, karena dalam belajar itu ada semacam keindahan yang mengalir sahdu dan darah, sehingga membuat sang pelajar tidak ingin mengakhirinya karena memiliki kenikmatan sendiri.